Januari 2016 sebenarnya dari pagi itu Mirna sudah bersama dengan Mas Arief. Pergi, ada acara lah atau bagaimana sebenarnya dari pagi itu kronologinya? Jadi pagi itu Mirna bangun, ya sekali lagi dia makan apel ya. Makan apel, yang apel ini mungkin diperkarakan oleh penasihat hukumnya dalam artian kok apel ada sianidanya. Ya apel memang ada sianida tapi di bijinya, dan kalau mau mati pun harus makan berapa karung bijinya baru bisa meninggal, karena itu tidak masuk akal menurut saya. Jadi makan apel, terus minum air putih, terus dia minta diantarkan ke kantor. Akhirnya jam 10.30, jam 11-an gitu kita pergi ke kantor, saya nganterin dia. Terus nganterin dia, udah ngedrop, saya bilang saya ada kerjaan di rumah, nanti kalau mau dijemput kasih tahu aja, telepon aku gitu kan. Dia bilang oke, gitu. Terus nggak berapa lama saya udah nyampe rumah, terus sekitar jam 2-an dia telepon lagi, dia bilang dia mau meeting sama suaminya Sandy, terus sama orang-orang kantornya. Nah, terus dia bilang dia minta jemput, kalau misalnya udah selesai, ya saya bilang oke, nanti dijemput gitu. Ternyata jam 4.30-an gitu, dia udah selesai, dianterin sama orang kantornya gitu, ya udah sekalian aja gitu kan, dianterin ke rumah saya, udah seperti itu sih. Rumah Mas Arief di? Menteng. Di Menteng, berarti ketemu lagi di Menteng, baru ke Grand Indonesia. Ke Grand Indonesia. Setelah sampai di Grand Indonesia, Mas Ariefnya ninggal, ngedrop doang, atau bagaimana? Jadi waktu di GI saya ada dapat titipan dari adik saya kan, waktu Mirna diantar ke rumah kan saya bilang saya mau ke GI nih, udah pamitan sama orang tua saya sama adik saya, bilang kok nitip bubble tea dong gitu kan. Ya udah saya beliin dulu, saya turun. Nah setelah itu kan karena saya tahu masalah yang nasihat itu, jadi waktu beli on the end si Mirna ini lagi teleponan sama Hani. Jadi saya tanya lagi nelfon siapa? Hani nih, aku nanti bareng Hani. Oh jadi kamu udah ada yang nemenin kan? Ya dia bilang kayak gitu. Ya udah saya tenang gitu. Nah, kita dalam pikiran kita siapa sih yang mikir sejauh itu gitu loh, sampai akan ada kejadian seperti itu. Jadi ketika turunin di parkiran, akhirnya Mas Arief nyari parkir, mereka berjumpa, kurang lebih gitu ya ceritanya. Membelikan pesanan orang rumah, jadi masih dalam mall yang sama? Dalam mall yang sama, ya. Terus nggak lama dikabarin? Jadi waktu setelah saya pulang, baru nyampe rumah, tiba-tiba dapat telepon yang dari Hani itu, ya telepon yang saya tidak ingin dengar ya waktu itu. Jadi, Rif, lu di mana? Lu cepetan balik ke GI, Mirna kejang-kejang, mulutnya keluar busa. Ya itu, jadi saya tanya loh, maksudnya apa gitu loh, keluar busa gimana? Ya nggak tahu, ini habis minum kopi, keluar busa mulutnya. Oh, saya kan waktu itu lagi, jadi kayak denger itu kayak Hani panik, saya jadi ikut panik gitu loh. Nah kebetulan ada orang tua saya di depan situ, udah jangan panik, cepetan jemput. Nah kan saya langsung lari ke mobil lagi, saya jemput dia gitu loh. Di tengah jalan beberapa kali Hani nelpon. Ya, ini Rif, mulutnya keluar busa. Dalam pikiran saya tuh pingsan. Saya pikir dia belum makan. Jadi saya dalam otak saya tuh kayak kalau orang upacara pingsan ya udah kasih teh manis anget gitu. Saya nggak berpikir sampai kayak ada keracunan atau apa. Iya, nggak ada pikiran jelek gitu loh. Jadi saya minta dia gitu, tapi si Hani bilang nggak bisa Rif, katanya mulutnya keluar busa terus. Ini Mirna ada gejala epilepsi nggak? Itu karena mungkin ada salah satu karyawan Olivier yang bilang dia pernah melihat kejadian seperti itu tapi dipikir epilepsi. Saya bilang nggak ada gitu, Mirna nggak punya penyakit epilepsi. Karena dalam pikiran saya Jessica itu ada tindakan kurang baik waktu itu, makanya saya suruh Hani yang bantuin pegangin dia. Oh, pada akhirnya ketika di mobil berempat posisinya bersama dengan Hani, Jessica, Mirna ya? Iya. Itu dibawa ke Abdi Waluyo. Jadi di tengah perjalanan pun kan si Hani pun udah ngomong ke Jessica gitu, tolong dong googlein gitu loh, siapa tahu kita bisa tolong dulu gitu loh. Ini kenapa sih kok mulutnya keluar busa segala macam. Dia sempat minta tisu juga ke saya gitu. Ya, tapi waktu itu dia ngomong ke Jessica karena saya lagi nanya ayah saya rumah sakit terdekat. Terus waktu dia ngomongin kayak gitu, Jessica hanya bilang, oh sorry, handphone gue nggak ada data gitu. Padahal itu kebohongan yang berlapis-lapis yang dia lakukan gitu kan. Kalau nggak ada data kenapa masih bisa WhatsAppan di rumah sakit. Udah gitu, udah nyampe di rumah sakit pun kan ada antrian mobil. Saya udah lihat ada satpam di situ, saya tunjuk satpamnya, Jess tolong panggilin satpamnya, mintain tandu, ini mintain mau ke OGD gitu kan. Dia turun, udah saya tunjuk loh padahal. Dia cuma turun, dia celingak-celingak pura-pura nggak ngeliat itu satpam depan mata dia.
Ya udah saya kesel, saya buka kaca, saya teriak, "Pak, UGD, UGD, UGD." Baru satpamnya respon. Ya seperti itulah. Jadi di situ mulai berkembang kayak memang kita belum curiga full ke dia, cuman ya ada lah. Cuman nggak full gitu. Kita nggak berani menunjuk, bukan hak kita kan.